Ini pelajaran lanjutan tentang saksi Yehova. Ini session yang kedua dan tetap membicarakan sejarah dan tokoh-tokohnya session kedua juga. Dalam pelajaran yang pertama, saya membicarakan hanya satu tokoh yaitu pendirinya, Charles Taze Russell. Nah sekarang saya akan membicarakan tokoh-tokoh selanjutnya setelah pendiri itu meninggal dunia. Ini ada 3 orang, bahkan mungkin nanti ada sedikit-sedikit tentang orang yang keempat dan kelima. Tapi yang banyak 2, 3, dan 4. Jadi tokoh yang kedua dari saksi Yehova ini adalah Joseph Franklin Rutherford. Beberapa hal yang kita bisa tahu atau perlu tahu tentang orang ini adalah, pertama poin A, Joseph Franklin Rutherford ini dilahirkan tahun 1869, jadi masih tetap pada abad 19 ya, di Missouri, Amerika Serikat. Lalu poin B, setelah tamat perguruan tinggi, ini dia masuk perguruan tinggi Mas Yan ya. Saksi-saksi Yehova itu kalau sekarang kebanyakan setelah lulus SMA, mereka bukan dilarang bagaimana, tapi tidak dianjurkan untuk melanjutkan ke universitas atau perguruan tinggi. Entah apa alasannya, tidak ngerti. Tapi pokoknya itu yang terjadi saat ini. Jadi setelah tamat perguruan tinggi, dia belajar pada seorang sarjana hukum yang terkenal. Lalu ia menjadi penulis pengadilan, pengacara, dan akhirnya menjadi hakim. Pada waktu Russell berulang kali masuk ke pengadilan, maka orang inilah yang menjadi pengacara yang membela Russell. Lalu kita poin ketiga, poin C, pada tahun 1894 dia membeli 3 buah buku Russell yang membuat dia menjadi seorang saksi Yehova. Jadi hanya 3 buku saudara ya, tulisan Russell, dan dia dalam tanda petik bertobat menjadi seorang saksi Yehova. Dan ini menunjukkan efektifnya literatur saksi Yehova. Karena itu saudara jangan main-main dengan literatur mereka. Nanti pada pelajaran selanjutnya saya akan membahas tentang literatur mereka. Apakah itu buku atau sekedar traktat atau majalah mereka, ada 2 yang sangat terkenal, nanti belakangan saya bahas. Semua literatur mereka itu membahayakan. Jadi hati-hati dengan literatur mereka. Kalau diberi, sebaiknya saudara terima dan bakar. Jangan taruh sembarangan, karena kalau anak saudara atau pembantu saudara atau keluarga saudara atau teman saudara membaca, dan itu tahu-tahu dalam tanda petik mempertobatkan mereka menjadi seorang saksi Yehova, ini jadi bencana yang luar biasa. Jadi literatur mereka sangat-sangat efektif. Dan jangan sampai kalau ada orang datang ke rumah saudara, saudara mau membeli. Sungkan orang timur itu harus dibuang ya. Jangan beli. Dan katakan terus terang, enggak, ini buku sesat, aku enggak mau beli. Kalau dikasih, maulah, enggak apa-apa. Tapi bakar. Kecuali saudara memang orang yang mempelajari secara mendetail, lebih baik jangan membaca. Saya pernah, waktu saya sudah lulus sekolah teologi, membaca satu tulisan dari saksi Yehova, saya tidak tahu apa salahnya. Bayangkan sudah lulus loh. Baru tahu setelah membaca penjelasan dari seseorang bahwa itu salah. Jadi ajaran mereka itu luar biasa. Argumentasinya sangat kuat. Dibandingkan dengan Unitarian yang 4 orang yang pernah debat dengan saya dan Isra, mereka jauh lebih kuat. Dan dibandingkan dengan sekte-sekte manapun, menurut saya argumentasi mereka ini paling membahayakan. Karena itu saya membahas secara mendetail sekali ajaran saksi Yehova ini. Buku-bukunya khususnya, ajarannya luar biasa mendetail.
dan menggunakan Yunani, Ibrani membingungkan bahkan orang yang adalah hamba Tuhan. Jadi saudara, literatur mereka tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Rutherford ini bertobat dalam tanda petik karena literatur dari saksi Yehova. Sekarang poin D. Pada tahun 1904, dia dan istrinya membaktikan diri pada gerakan Rasul. Jadi cukup lama sebetulnya ya, 1894 dia beli buku lalu dia jadi saksi Yehova. Mungkin ya masih jadi orang ya kerucuk lah ya. Tapi ini tak berapa, kira-kira 10 tahun setelahnya ya. Dia dan istrinya membaktikan diri pada gerakan Rasul. Jadi serius betul-betul. Lalu poin E, pada tahun 1916, 2 bulan setelah kematian Rasul, dia menggantikan Rasul menjadi pemimpin saksi Yehova. Jadi dia adalah tokoh kedua dari saksi Yehova. Tokoh pertamanya yaitu pendirinya Charles Taze Russell. Rasul mati. Dia orang kedua menggantikannya menjadi pemimpin saksi Yehova. Nah, saudara, saya akan kutip dari buku tipis ya dalam bahasa Indonesia, Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova, yang mengatakan demikian. Masa itu adalah masa yang gelap bagi gerakannya. Banyak anggotanya yang mundur setelah gagalnya ramalan hari kiamat pada tahun 1914 itu, serta meninggalnya orang yang telah meramalkannya. Ya, masa yang gelap. Dia naik tahta. Tapi dia orang hebat sehingga dia bisa memulihkan bahkan meningkatkan kembali, dipulihkan bahkan ditingkatkan. Ya, sekarang poin F. Dalam suasana tegang selama Perang Dunia I, saya tidak ingat persis ya, saya kalau sejarah bukan ahli, tapi seingat saya Perang Dunia I 1914 sampai 1918 ya. Dia dan beberapa rekannya masuk penjara karena menolak untuk memberi hormat kepada bendera dan wajib militer. Ini memang sikap dari saksi Yehova sampai sekarang. Menolak memberi hormat kepada bendera, menolak wajib militer. Dan di Amerika, sama seperti Muhammad Ali menolak wajib militer ke perang Vietnam waktu itu, masuk penjara saudara. Ya, tapi dia lalu dibebaskan pada tahun 1919 pada saat Perang Dunia I sudah berakhir. Ini saya ambil dari Bagaimana Menghadapi Saksi Yehova, buku ini ya, halaman yang ke-16. Lalu poin G, Rutherford dan saksi-saksi Yehova di bawah pimpinannya tidak belajar dari kesalahan Charles Taze Russell dalam memberikan nubuat-nubuat. Mereka terus-menerus memberikan nubuat-nubuat yang ternyata juga gagal. Mestinya waktu pendirinya itu sudah salah, itu mereka belajar ya. Dan kalau mereka belajar dengan baik, mereka mestinya tidak lagi memberikan nubuat-nubuat yang gagal lalu memalukan dan sebagainya. Tapi mereka tidak belajar. Mereka terus memberikan nubuat-nubuat yang ternyata juga gagal. Nah, hal ini banyak saudara ya. Bukan hanya dalam kalangan saksi Yehova, tapi dalam banyak kalangan sesat. Bahkan dalam kalangan karismatik, banyak nubuat-nubuat. Gagal ya tidak belajar, tetap menubuatkan. Tempo hari ada nubuat, diam, tenang, untuk COVID-19. Jemaatnya ya tidak belajar. Seharusnya karena itu nubuat, kalau gagal, 1 kali gagal sudah cukup untuk mencap orang itu sebagai nabi palsu dan meninggalkan dia. Tapi terlalu banyak orang bodoh luar biasa dalam urusan ini. Dalam persekutuan karismatik banyak nubuat-nubuat yang tidak karu-karuan dan juga ngawur habis-habisan. Saudara, kita semua harus belajar ya. Nubuat gagal itu harus dianggap orangnya sebagai nabi palsu dan tidak boleh diikuti. Jadi jangan sembarangan lakukan nubuat gagal, nabi palsu. Saya lanjutkan. Dalam buku Saksi-saksi Yehova Pemberita Kerajaan Allah, ini bukunya Saksi Yehova ya, halaman 163 dikatakan, dari tahun 1918 terus sampai tahun 1925, mereka mengumumkan
jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati. Nah, sudah jelas nubuat ini gagal. Ya. Seorang penulis internet mengatakan bahwa ia juga menubuatkan, ini Rutherford ya, bahwa pada tahun 1925 Abraham, Ishak dan Yakub akan dibangkitkan untuk memerintah sebagai pangeran-pangeran atas seluruh bumi. Nah, tentu saja nubuat ini gagal. Cuma ada bagusnya ya. Beda dengan rasul yang nubuatnya gagal 2 kali tapi tidak mengakui kegagalan itu. Tapi dalam kasus ini setelah nubuat itu gagal, maka Rutherford itu mengatakan, I made an ass of myself. Aku telah membuat diriku sendiri seorang keledai. Ya, jadi dia mengakui itu seorang tolol seperti keledai. Jadi dengan memberikan nubuat itu yang gagal, dia membuat dirinya seorang keledai. Jadi dia tolol begitu ya. Ini dikutip dari majalah The Watchtower tanggal 1 Oktober 1984 halaman 24. Seorang penulis internet, nah laki-laki saya tidak berikan linknya, pada saat itu saya tidak cukup canggih untuk mencatat link-link itu ya. Tapi jelas ini ada. Menuliskan 181, bayangkan ya, nubuat yang gagal itu begitu banyak. 181 nubuat salah atau palsu, total di print itu 24 halaman. Dalam kalangan saksi Yehova mulai dari tahun 1877 sampai dengan tahun 1995. Nah, saya mendapatkannya itu tahun 1995. Setelah itu masih ada lagi, saya tidak tahu. Tapi dari tahun ini sampai tahun itu, ya 1 abad lebih ya. Orang yang menulis ini ya, penulis internet ini, dia menyebutkan bunyi nubuatnya, tahun dikeluarkan nubuat itu, dan dari buku apa, dari kalangan saksi Yehova, dia mengambil nubuat itu. Bayangkan 181 dalam waktu lebih dari 1 abad. Dan mereka tetap tidak bertobat terus dalam urusan itu. Aneh sekali ya kalau Rutherford bisa mengatakan kata-kata ini. Mengapa orang-orang di bawah pimpinan dia tidak bertobat padahal ada 181 nubuat yang salah atau palsu. Mari kita melihat dalam Alkitab ya. Dalam Ulangan 18 ayat 20 dan 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak aku perintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, kalau harus mati ini ingat ya, ini civil law, undang-undang bagi Israel pada zaman itu di tempat itu. Jangan diberlakukan di tempat lainnya. Lalu ada orang nubuat palsu, saudara rajam dia. Tidak punya hak kita karena undang-undang kita beda. Lalu ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Maka ini jawabnya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya, karena dia seorang nabi palsu. Kalau nabi asli, kita mesti ya ada rasa takut dalam arti hormat dan sebagainya ya. Karena dia seorang hamba Tuhan. Tapi kalau ini nabi palsu, jangan gentar kepadanya. Tidak peduli dia ngancam apapun. Pokoknya dia nubuat dan gagal 1 kali saja. Betul-betul nubuat demi nama Tuhan dan gagal. Maka cukup. Kita harus anggap dia sebagai nabi palsu dan tidak gubris dia, bahkan jauhi dia. Jangan pergi ke gerejanya, dan jangan dengarkan khotbahnya kecuali suatu waktu kelak dia bertobat. Kalau tidak, buang dia. Jadi teks ini jelas mengatakan bahwa satu nubuat yang gagal sudah cukup bagi kita untuk menganggap bahwa si pemberi nubuat adalah nabi palsu. Jangan bersikap sok murah hati, sok kasih, sok mengampuni. Oh, cuma gagal 1 kali. Kok semua orang kan bisa salah?
saudara berarti tidak menggubris ayat ini dan tidak menggubris firman Tuhan. Ini suatu dosa yang luar biasa. Lalu saudara mau hidup berdasarkan apa kalau firman Tuhan tidak digubris? Jadi bukan kasih atau apapun kelemah lembutan mengampuni yang harus dilakukan. Tapi pada waktu ada seorang nabi palsu, kita harus cap dia sebagai nabi palsu, hindari dia, jauh dia, bahkan beritakan pada orang-orang lain untuk juga tidak mengikuti dia. Kecuali suatu kali nabi palsu itu bertobat. Kalau dia bertobat, lain cerita. Tapi kalau tidak bertobat, dia tetap nabi palsu, harus dihindari. Sekarang poin H. Pada saat Rutherford baru naik takhta, dia naik takhta kan tahun 1916 ya. Baru itu berarti tahun 1917. Maka terjadi perpecahan di dalam kalangan saksi-saksi Yehuwa. Soal ini disebabkan karena Rutherford mencela nubuat Rasul berkenaan dengan piramid di Mesir. Nah, tempo hari kan saya katakan dua teori ya. Jadi rupa-rupanya yang benar teori ini karena ini dikecam oleh Rutherford ini. Ya. Dan mengatakan bahwa itu merupakan satu usaha untuk menemukan kehendak Allah di luar kitab suci. Jadi rupanya Rutherford itu sadar Rasul bisa menubuatkan hari kiamat itu, hari kedatangan Kristus yang kedua itu dengan ukuran piramid Mesir. Loh, itu kan sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Berarti dia memberikan ajaran di luar Alkitab, dari sumber di luar Alkitab. Dan saksi Yehuwa secara teoritis percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Cuma ya Alkitab mereka sering diganti-ganti dan tafsirannya kacau balau. Tapi sebetulnya mereka sesuai Alkitab, dan kalau piramid ini ya sama sekali tidak ada bahkan dalam Alkitab mereka. Jadi dalam hal ini sebetulnya Rutherford ini benar. Lebih benar daripada Rasul dan lebih benar dari orang-orang yang mendukung Rasul. Nah, tapi lalu ini ya, banyak pengikut dari teori Rasul yang meninggalkan gerakan ini sebagai akibat dari kata-kata Rutherford ini. Jadi Rutherfordnya malah yang benar, Rasul yang salah. Nah, tapi di sini ya, fanatisme terhadap orang. Dalam kalangan saksi Yehuwa pada saat itu sudah ada banyak orang-orang yang fanatik dengan Rasul. Dan tidak peduli Rutherford mengatakan apa, mereka percaya pada pendirinya. Saudara, fanatisme hamba Tuhan ini banyak juga dalam Kristen sekarang. Yang membuat orang tidak bisa mau peduli pendeta pujaannya itu disalahkan. Ini dalam kalangan yang benar, dalam kalangan yang sesat, dalam sekte. Zaman sekarang ini banyak dalam Kristen, dalam karismatik, dalam Protestan, dalam Reform ini banyak luar biasa. Dan saudara, ini ketololan yang bukan main, dan ketololan yang sama ini ada dalam saksi Yehuwa. Saudara mau meniru ketololan ini atau bertobat? Kita harus fanatik terhadap Kristus dan firman-Nya. Bukan pada aliran, pada gereja merek apapun, pada pendeta yang manapun. Tapi pada Kristus dan firman-Nya. Yang tidak fanatik pada Kristus dan firman-Nya, saya anggap bukan orang Kristen dan bukan hamba Tuhan. Yang mengidolakan seorang hamba Tuhan, suatu aliran, suatu gereja merek tertentu, sehingga tidak mau dikritik apapun padahal memang salah, itu bukan orang Kristen bagi saya. Jadi saudara, bersikaplah bijak dalam hal ini ya. Bersikaplah alkitabiah. Tunduk pada Alkitab, bukan pada pendeta pujaan yang manapun, atau gereja, atau merek apapun, atau aliran apapun. Nah, lalu saudara, banyak pengikut Rasul ini meninggalkan gerakan itu. Rutherfordnya bahkan mengancam bahwa orang-orang ini akan mengalami penghancuran jika mereka tidak bertobat. Ini saya ambil dari bukunya Walter Martin, The Kingdom of the Gods, halaman yang ke-47. Jadi bukannya dia main kekerasan fisik, tidak ya. Tapi mengalami penghancuran itu diancam dengan hukuman dari Tuhan dan sebagainya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, lalu buku Saksi-saksi Yehuwa yang berjudul Saksi-saksi Yehuwa Pemberita Kerajaan Allah. Jadi ini bukunya kalangan mereka sendiri ya. Halaman 66-69 juga menceritakan adanya perpecahan ini dengan kata-kata sebagai berikut.
Jadi ini diakui oleh mereka ya. Tidak semua orang mendukung presiden yang baru. Jadi kalau misalnya mereka, saudara beritahu, kamu ada perpecahan. Mereka bilang, kapan ada perpecahan? Nah, catat buku ini ya. Dan tunjukkan, ayo bukunya keluarkan, kamu pasti punya. Lihat halaman ini 66 sampai 69 ada enggak? Karena ini diakui oleh mereka kok ya. Jadi kata-katanya demikian. Tidak semua orang mendukung presiden yang baru. Beberapa orang, terutama yang berada di kantor pusat, secara terang-terangan tidak suka kepada saudara Rutherford. Ini sering terjadi ya. Pendeta mati, penggantinya, wah, orang tetap fanatik pada yang lama. Tidak mau yang baru. Apapun alasannya. Lalu saya lanjutkan, 4 anggota dari Dewan Direksi Lembaga bertindak sedemikian jauh sampai berusaha keras untuk merebut kendali dari kalangan Rutherford. Jadi mau kudeta gitu ya. Situasi ini mencapai puncak pada musim panas 1917 dengan diterbitkannya The Finnish Mystery, jilid ke-7 dari Studies in the Scriptures. Jadi kan 6 volume pertama ditulis oleh Russell sendiri. Volume ke-7 ini diterbitkan dari tulisan-tulisannya diedit dan diterbitkan setelah dia mati. Pada kesempatan yang sama pula, suatu pengumuman yang mengejutkan diberikan. Keempat direktur yang menentang telah diberhentikan dan saudara Rutherford telah mengangkat 4 orang lain untuk mengisi kekosongan. Jangan heran dengan sebutan saudara ya. Ingat ini dari sumber tulisan mereka sendiri. Tentu mereka sebut saudara. Ya. Saya lanjutkan, hal ini laksana sebuah bom yang meledak. Keempat direktur yang diberhentikan menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan perdebatan selama 5 jam di hadapan keluarga Bethel mengenai pengelolaan urusan-urusan lembaga. Sejumlah orang dari keluarga Bethel bersimpati dengan para penentang itu. Saya tidak ngerti kok bisa urusan dengan keluarga Bethel, saya tidak tahu gimana ceritanya. Ya. Pertentangan ini berlanjut selama beberapa minggu dan para perusuh mengancam untuk menggulingkan tirani yang ada. Demikianlah menurut mereka. Namun, saudara Rutherford memiliki dasar yang kuat untuk tindakan yang telah diambilnya. Apakah itu? Ini jawabannya. Ternyata walaupun keempat direktur yang menentang tersebut telah ditunjuk oleh saudara Russell, pendirinya ya. Penunjukan ini tidak pernah diteguhkan dengan pemilihan suara dari anggota-anggota badan hukum ini pada pertemuan tahunan lembaga. Karena itu, keempat orang tersebut sama sekali bukan anggota sah dari Dewan Direksi. Dia tidak punya hak. Pada tanggal 8 Agustus, para mantan direksi yang tidak puas beserta para pendukung mereka meninggalkan keluarga Bethel. Mereka diminta pergi karena kerusuhan yang telah mereka buat. Ya, jadi tadinya mungkin dekat dengan keluarga Bethel, tapi toh akhirnya gegeran lagi entah karena apa. Mereka segera menyebarkan tentangan melalui pidato pada umum dan kampanye penulisan surat yang ekstensif ke seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Akibatnya, setelah musim panas tahun 1917, sejumlah sidang dari siswa-siswa Alkitab, ya namanya belum saksi Yehova ya, masih siswa-siswa Alkitab, terbagi dalam 2 golongan. Ya, jadi mereka pecah ya. Mereka yang loyal kepada lembaga dan mereka yang menjadi mangsa empuk dari mulut manis para penentang. Jadi yang nulis buku ini kan saksi Yehova. Mereka tentu anti pada penentang, maka dikatakan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, mangsa empuk, mulut manis, dan sebagainya. Apa yang terjadi kemudian dengan para penentang itu dan pendukung-pendukung mereka? Setelah pertemuan tahunan bulan Januari 1918, para penentang itu memisahkan diri. Bahkan memilih untuk merayakan sendiri peringatan ini maksudnya perjamuan malam Tuhan pada tanggal 26 Maret 1918. Persatuan apapun yang mereka nikmati hanya berumur pendek. Dan tidak lama kemudian mereka terbagi menjadi berbagai sekte. Dalam kebanyakan kasus jumlah mereka menurun dan kegiatan mereka berkurang atau berhenti sama sekali. Jelaslah setelah kematian saudara Russell, siswa-siswa Alkitab menghadapi ujian yang nyata berkenaan loyalitas.
Menjelang tahun 1918, siswa-siswa Alkitab telah berhasil melewati ujian dari dalam. Jadi Rutherford tetap menang ya. Jadi ini adalah kutipan dari buku Saksi Yehuwa sendiri. Judulnya Saksi-saksi Yehuwa Pemberitaan Kerajaan Allah, Pemberita Kerajaan Allah, halaman 66 sampai dengan 69. Jadi ini bisa dibuktikan dari buku mereka. Dan saya kira saya punya bukunya. Kalau tidak salah bukunya gede dan tebal sekali. Nah saudara, mengapa kita perlu tahu hal ini? Mengapa saya berikan? Rasanya kalau saudara tadi ikuti pembacaan saya, mungkin saya bertanya-tanya, ada apa? Maksudnya ini kan tidak penting. Saudara, ini penting ya. Mengapa kita perlu tahu hal ini? Karena para saksi Yehuwa itu sering menyerang kekristenan. Dan menyerangnya dengan cara seperti ini. Menyebutnya sebagai kemurtatan. Dan menurut mereka ciri dari kemurtatan adalah perpecahan. Jadi mereka sebut Kristen itu sesuatu gerakan kemurtatan. Dan cirinya adalah perpecahan. Dan harus diakui Kristen memang pecah banyak sekali aliran ya. Katolik sendiri juga sering menyerang Kristen dengan cara seperti itu. Pecah jadi ribuan aliran dan sebagainya. Saudara, peduli amat pecah jadi ribuan aliran. Pecah dari ribuan aliran setidaknya ada sebagian yang benar. Ada yang sesat memang. Tapi ada sebagian yang benar. Jadi daripada sesat semua, mending pecah tapi sebagian sesat, sebagian masih benar. Jadi pecah itu tidak ada masalah. Dan kalau sudah menghadapi saksi Yehuwa dan mereka mengatakan, Kristen pecah-pecah, nah ya kamu juga pecah kok. Makanya pentingnya belajar yang tadi ini, kita bisa balas. Kamu sendiri pecah, jadi kamu sendiri juga murtad gitu. Ini ya, saksi-saksi Yehuwa mengatakan ini. Pertama, gereja-gereja susunan Kristen itu memang cara mereka menyebut Kristen ya. Susunan Kristen ya, atau gereja susunan Kristen. Dengan semua ajarannya yang tidak selaras dengan Alkitab. Dan perpecahan sekte. Mereka sebut kita sebagai sekte. Ini maling mengok maling ya. Maling teriak maling. Ya, perpecahan sekte. Ini dari buku Saksi-saksi Yehuwa Pemberita Kerajaan Allah halaman 160. Lalu poin kedua, ciri lain dari kemurtatan adalah bahwa hal itu menimbulkan perpecahan. Ini dari buku lain, Pencarian Manusia akan Allah halaman 278. Jadi buku mereka saya punya sangat banyak sehingga saya bisa ambil dari sumber mereka sendiri. Kalau mereka mau membantah, saya tunjukkan bukunya kalau hebat ya. Dan mereka lalu memberikan banyak contoh perpecahan dalam kekristenan. Laki-laki, saksi Yehuwa rupanya tidak punya cermin untuk melihat diri mereka sendiri yang juga mengalami perpecahan. Tidak peduli perpecahan mereka tidak sebanyak Kristen. Pokok mereka pecah titik. Jadi kalau mereka menuduh kita pecah dan kita sekte karena itu, kamu juga pecah. Ngaku apa enggak? Makanya kalau saudara punya buku-buku seperti ini ya, jangan dibuang sebetulnya. Jangan dibakar kalau memang saudara serius mau mempelajari saksi Yehuwa. Saya memang mempelajari serius karena itu buku mereka saya kumpulkan sebanyak mungkin. Kalau saudara mau datang ke pertemuan mereka, kebaktian dan sebagainya, buku itu boleh diambil gratis. Mereka tidak jual. Disediakan tempat persembahan, orang mau mempersembahkan sesukanya. Tapi kita berhak ambil saja. Kita datang, kita ambil, tidak usah bayar. Jadi saudara, kalau mau serius belajar, serius mau debat dengan mereka, harus kumpulkan buku-buku mereka. Sehingga buku ini tahu begini, ada kata-kata seperti ini, saya bisa tunjukkan. Kalau mereka menyangkal serangan kita bahwa mereka punya perpecahan juga. Sekarang saya lanjutkan dengan poin E. Ia atau Rutherford ya, mulai menerbitkan majalah berjudul Awake. Awake itu mestinya terjemahnya sadarlah. Tapi dalam bahasa Indonesia mereka diterjemahkan sedarlah. Ya, kalau majalah yang pertama itu Menara Pengawal, maka yang kedua ini adalah sedarlah ini.
Jadi ini menjadi majalah nomor 2 dari Saksi Yehova. 2 majalah yang luar biasa penyebarannya, bukan main hebatnya. Nanti saya akan bicarakan pada kali yang belakangan lah pokoknya ya. Sekarang poin C. Di bawah pimpinan Rutherford ini pada tahun 1931, nama Jehovah Witnesses atau saksi-saksi Yehova mulai dipakai. Jadi sebelum itu namanya mereka cuma siswa-siswa Alkitab. Tapi mulai 1931 di bawah pimpinan Rutherford ini, baru namanya diganti menjadi Jehovah's Witnesses atau saksi-saksi Yehova. Kenapa bukan Yehova tapi Yehova di Indonesia ini saya tidak ngerti. Sebetulnya lebih benar Yehova daripada Yehua. Sekalipun Yehova itu juga salah, tapi Yehua ini jelas lebih salah lagi. Karena satu huruf mati, He yang terakhir, YHWH, H yang terakhir dibuang. Sekarang poin K. Rutherford ini menulis lebih dari 100 buku atau pamflet yang lalu diterjemahkan ke dalam 80 bahasa. Kalau buku-buku rasul sekalipun banyak mungkin tidak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa mungkin ya. Saya tidak tahu dengan pasti. Setidaknya dulu, kalau sekarang pasti diterjemahkan. Pada waktu rasul masih hidup mungkin belum ada penterjemahan. Tapi Rutherford ini 100 buku diterjemahkan ke dalam 80 bahasa. Ditinjau dari hal ini, terlihat dengan jelas bahwa dia jauh lebih berhasil dari rasul. Jadi tokoh kedua ini lebih hebat dibandingkan dengan pendirinya sendiri. Seorang penulis internet mengatakan bahwa, dan ini memang benar ya, bahwa setelah zaman Joseph Franklin Rutherford, maka penulis-penulis buku dalam kalangan saksi Yehova selalu menyembunyikan namanya. Jadi cuma 2 tok saudara ya. Hanya buku-buku karangan dari pendirinya yaitu Charles Taze Russell dan dari penggantinya yaitu Joseph Franklin Rutherford yang dalam bukunya diberi nama dari pengarangnya. Semua buku mereka yang lain kita tidak tahu yang nulis siapa. Karena nama disembunyikan. Pokok terjemahan dari mereka. Ditulis oleh mereka, tapi siapa nulis, siapa orangnya, kita tidak bisa tahu. Tidak ngerti kenapa. Alasannya kenapa tidak tahu. Cuma 2 orang ini saja, waktu mereka nulis buku, maka bukunya diberi nama mereka. Lalu ada poin L, dia mati pada tanggal 8 Januari 1942 dan diganti oleh Nathan Homer Knorr. Ini adalah orang ketiga di dalam saksi Yehova. Sekarang mari kita bahas tentang orang ketiga ini. Nathan Homer Knorr. Poin A. Dia dilahirkan pada tahun 1905, nah sudah mulai masuk abad ke-20 ya, di Pennsylvania, Amerika Serikat. Yang ini matinya kan juga pertengahan abad 20 ya. Tapi orang ini lahir 1905. Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari semua mereka ini berasal dari Amerika, USA ya. Poin B, dia mulai mengenal ajaran saksi Yehova pada waktu dia masih ada di sekolah menengah atas, SMA. Ya. Buku tipis ini ya, bagaimana menghadapi saksi Yehova, mengatakan sama seperti kebanyakan saksi Yehova, Nathan Knorr tidak meneruskan pendidikannya di sekolah tinggi. Yang tadi saya katakan. Kalau Rutherford tadi kan perguruan tinggi kayak pengacara dan sebagainya. Tapi pada umumnya saksi Yehova itu tidak masuk sekolah universitas dan sebagainya. SMA mereka tidak dianjurkan untuk masuk perguruan tinggi. Dan Nathan Knorr ini hanya SMA. Tidak masuk perguruan tinggi. Dan mereka semua yang lain kebanyakan seperti itu kecuali mereka menjadi saksi Yehova setelah mereka lulus perguruan tinggi, itu lain cerita. Tapi kalau mereka dari awal sudah masuk saksi Yehova, biasanya lulus SMA mereka berhenti. Apa sebab seperti itu?
Mungkin, cuma mungkin ya. Ini cuma dugaan. Orang bodoh itu lebih gampang dibohongi. Jadi kalau gerakan mereka itu dipenuhi dengan orang bodoh, maka mereka bisa arahkan kemanapun orang bodoh ini manut saja. Kalau mereka masuk perguruan tinggi, mereka lebih terpelajar, lebih punya pengetahuan, lebih suka dibohongi secara teoritis demikian. Nah kalau dalam gereja Kristen, kita percaya atau tidak ya, sangat banyak Katolik, Kristen, karismatik, Protestan yang jemaatnya itu tidak ngerti firman Tuhan apa-apa dan dibiarkan. Dan pendeta-pendetanya atau pastor-pastornya memang tidak kepingin jemaatnya ngerti firman Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ngerti firman Tuhan, gampang dibohongi, diarahkan kemanapun mereka iya saja. Jangan jadi bodoh. Kita harus jadi orang yang terpelajar secara sekuler, sekolah sekuler juga, dan secara khususnya dalam urusan Alkitab. Saudara, sekarang dunia internet ya, kita bisa banyak belajar baik hal sekuler maupun hal firman Tuhan. Belajarlah saudara, gunakan Google itu. Memang harus diakui, yang tulis di Google itu ada yang sesat, ada yang benar. Jadi pada waktu misalnya sekarang ini kemarin baru Paskah ya. Dan setiap suasana Paskah selalu pro kontra. Yang benar itu Passover atau Easter. Nah saudara, Google yang banyak. Jangan Google dan ambil satu sumber. Dan belajar buku juga demikian. Buku tafsiran, buku teologi, jangan cuma satu. Karena kalau satu itu salah, saudara ikut salah. Googling baik dalam urusan sekuler juga. Saya banyak belajar tentang hal-hal yang berurusan dengan penyakit, khususnya penyakit saya sendiri gitu ya. Misalnya diabetes atau vitamin D3 ya. Dan macam-macam hal itu saya belajar, dan saya belajar dari banyak sumber. Jadi saya tahu yang ini memberikan pandangan A, alasannya apa. Yang ini memberikan pandangan B, alasannya apa. Nah kita adu. Nah kita memikirkan sendiri dari banyak sumber itu. Oh ternyata yang ini ngawur. Karena alasannya tidak ada, atau alasannya tidak masuk akal. Yang ini alasannya masuk akal. Misalnya jemur tuh ya. Untuk mendapatkan D3 kan katanya jemur. Sampai sekarang gue heran terus orang mengatakan. Sebagian mengatakan jemur itu harus pagi hari. Sebagian yang lain mengatakan jemur itu makin tengah hari makin bagus. Teori yang benar saudara, jemur itu bayangan saudara tidak boleh lebih panjang dari tinggi badan saudara. Berarti mataharinya sedikitnya 45 derajat. Makin tengah hari makin bagus. Dan ini ada alasannya. Karena yang kita butuhkan itu adalah ultraviolet B. Kalau yang A itu bisa menembus apa saja, kaca dan sebagainya tembus. Tapi kalau B itu jangankan kaca atau apa, mendung, awan mereka tidak bisa nembus. Saudara. Dan kalau masih pagi, atmosfer yang harus dia lalui itu tebal sekali kan. Kalau tengah hari menjadi lebih tipis. Jadi dia bisa nembus. Tapi kalau masih pagi, katakanlah jam 6, jam 7, dia harus menembus atmosfer tebal sekali, sudah bisa bayangkan kan ya? Karena itu tidak bisa masuk ultraviolet B. Jadi jemur pagi itu tidak ada gunanya, beras malah tambah buruk. Itu malah menyebabkan ada kemungkinan kanker karena yang ultraviolet A tetap masuk. Jadi pada waktu saya mempelajari pro kontranya, saya melihat lah, yang ini punya alasan yang masuk akal, yang satunya tidak punya kok. Jadi seperti itu saudara ya. Dalam urusan rohani dan sebagainya, kita juga belajar. Belajar pandangan dari aliran ini, belajar pandangan aliran ini, cari di Google. Dan lihat dasar Alkitabnya apa. Nah kalau orangnya cuma ngomong tanpa dasar Alkitab ya, jangan terlalu digubris. Tapi kalau ada dasar Alkitabnya,
tetap mesti dilihat lagi dasar Alkitabnya ini penafsirannya benar atau tidak. Memang tidak gampang, tapi saudara belajar. Jangan mau dibodohi. Dalam urusan sekuler maupun khususnya dalam urusan rohani, semua harus pinter. Makin bodoh, makin gampang disesatkan. Sekarang saudara poin C. Pada tahun 1942, Knorr ini menggantikan Rutherford menjadi pemimpin dari Saksi Yehova. Memang Rutherford mati pada tahun ini ya. Jadi digantikan oleh Nathan Homer Knorr. Lalu poin D, nah ini hebatnya dia ya. Ini prestasinya dia yang membuat saksi-saksi Yehova ini membahayakan. Dia yang mengusulkan supaya saksi-saksi Yehova diberikan indoktrinasi atau pengajaran yang kuat supaya dapat bersoal jawab atau berdebat pada waktu dalam tanda petik mereka memberitakan Injil. Sebelum itu saudara, mereka hanya menggunakan literatur dan rekaman. Jadi orang disuruh dengar rekaman. Orang dikasih literatur, dibantah. Mereka tidak bisa. Mereka tidak pintar bantah-bantah, tidak pintar debat. Jadi dia mengusulkan sesuatu yang membuat gerakan ini berbahaya. Mereka jadi tukang debat semua. Buku-buku mereka tuh ada yang textbooknya. Dan mereka betul-betul hafal. Kalau lawan debatnya orang Kristen yang mengatakan A, jawabannya ini. Kalau mereka mengatakan B, jawabannya ini. Itu ada. Dan mereka hafalkan. Di satu sisi mereka membahayakan karena mereka tahu semua sudah. Kalau itu ngomong begini, jawabannya begini. Itu ngomong begini, jawabannya begini. Tapi di sisi lainnya, saya sendiri mempelajari buku itu. Saya tahu kalau saya mau ngomong A, dia akan jawab ini. Saya ngomong B, dia mau jawab ini. Saya juga tahu kalau serangan-serangan tertentu tidak ada di buku itu. Mereka pasti tidak bisa jawab. Jadi buku mereka saya pelajari habis-habisan. Dan saya cari serangan yang tidak ada di buku itu. Maka mereka kebingungan. Tapi sudah berapa orang yang mau belajar seperti saya? Kebanyakan orang Kristen bahkan hamba Tuhan pada umumnya debat sama saksi Yehova yang biasa-biasa saja, apalagi yang penatua. 95% kalah. Seorang penatua saksi Yehova pernah diajak oleh seorang teman saya pergi ke satu sekolah teologi STTIAA di Pacet. Dan dihadapkan dengan 23 orang mahasiswa dari sekolah teologi itu yang tingkat 4 dan tingkat 5. Tingkat 4, tingkat 5 seharusnya kan sudah ngerti banyak ya. Ini satu penatua, debat lawan 23 mahasiswa tingkat 4, tingkat 5. Teman saya ini dosen, saya waktu itu juga dosen. Tapi dosen tidak ikut-ikut. Dicoba 23 sparring partner lawan satu penatua. Kalau mau percaya atau tidak, 23 ini dibantai kalah semua. Dan mereka ngaku mereka kalah. Waktu saya datang, saya mendapat berita dari dosen itu. Saya lalu waktu ngajar dan saya tanya kepada mereka, kok bisa kalah, kenapa? Kami kalah ayat hafalan katanya. Mereka ngaku pada saya waktu saya dosen di sana. Jadi saudara, orang Kristen apalagi mahasiswa teologi, apalagi pendeta, harus banyak hafal ayat saudara. Kalaupun tempat bunyinya tidak hafal persis, setidaknya tempatnya tahu sehingga bisa dicari. Harus punya konkordansi seperti eSword dan sebagainya, Bible Works dan sebagainya. Sehingga bisa mencari ayat dengan gampang. Harus hafal ayat juga. Pada waktu saya mendapat laporan itu, penatua itu yang mengalahkan 23 mahasiswa itu, setelah itu datang ke rumah saya. Saya bukan mau sombong-sombongan, tetapi saya tidak senang dia menang lawan 23 orang itu.
Nanti dia menjadi besar kepala dan malah makin yakin ajaran sesatnya itu yang benar. Nyatanya orang yang benar 23 lawan 1 kalah. Jadi saya demonstrasikan di depan dia, dia sudah sering debat dengan saya. Tapi pada hari itu saya sengaja tidak bawa Alkitab. Saya sengaja demonstrasikan hafalan ayat. Saya saat itu memang sedang mempelajari saksi Yehova, membuat seminar saksi Yehova dan sebagainya, berseri. Jadi ayat-ayatnya hafal semua luar kepala. Saya tinggal ngomong sama dia, buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini, dan sebagainya. Dia kelabakan, hancur lebur. Jadi saya menunjukkan kepada dia, jangan kamu kira kamu 1 lawan 23 kamu bisa menang. Yang 23 yang kamu kalahkan itu 23 yang kurang belajar. Tapi lawan saya yang belajar 1 lawan 1 kamu hancur. Dia debat sama saya berkali-kali, tidak pernah 1 kali pun dia menang. Dan saya debat lawan saksi Yehova, tidak pernah saya kalah. Sekarang tidak ada saksi Yehova berani datang ke saya. Saya sering undang mereka, ayo datang ke rumahku. Saya pernah dikasih tahu, waktu itu di Pasar Atom ada penjual toko gitu ya, yang pemiliknya saksi Yehova. Dan saya diberitahu seseorang teman, itu saksi Yehova. Saya datang nih, ayo datang ke rumahku. Oh, enggak boleh, itu ada bagian sendiri-sendiri. Lalu datang orang yang bagian rumah saya kan Surabaya Timur, itu datang sendiri. Nah itu sudah kalah. Saya datang lagi, datang. Enggak boleh, enggak boleh itu ajaran kitab itu bagian mana? Tak itu kan. Dia enggak bisa ngomong, tapi enggak berani datang tetap. Dan saya sering, saudara, ada teman-teman yang didatangi oleh saksi Yehova dan mereka enggak bisa ngadepi. Saya bilang pada mereka, kalau mereka datang lagi ya, janjian dengan mereka, tanggal sekian, jam sekian, cari jam di mana saya bisa, pada waktu itu aku datang. Dan betul saya datang nih. Saya datang tak habis sih. Dan mereka enggak datang lagi. Saya habisnya bukan debat untuk bagaimana, tapi saya debat betul-betul nginjilin mereka juga. Mereka beritakan Injil sesat mereka. Tak bantah habis-habisan. Memang Injil saksi Yehova beda ya. Harus debat tentang Tritunggal, tentang keilahian Kristus, tentang keilahian Roh Kudus dan sebagainya, tentang neraka dan macam-macam hal yang lain, debat dan sebagainya dalam hal itu. Jadi saudara, mereka sangat pintar dalam debat karena mereka memang dilatih khusus menghadapi Kristen. Kristennya hampir tidak ada yang dilatih khusus menghadapi saksi Yehova. Makanya pelajaran ini saya harapkan saudara ikuti terus. Dan ikuti dengan serius. Catat hal-hal yang penting. Tulisannya ada kok, sudah masuk di web maupun di Facebook ada. Saudara bisa pelajari. Jadi mau mempelajari melalui video atau mau mempelajari melalui tulisan, belajarlah serius. Kalau enggak, debat lawan mereka, pasti amblas. Lalu poin E, pada tahun 1945, NOR ini yang melarang transfusi darah. Dengan alasan yang sangat gila ya. Karena Alkitab melarang makan darah. Dia berkata makan darah itu pokoknya darah masuk ke tubuh kita. Transfusi darah apa bedanya? Darah dimasukkan ke tubuh kita. Ini kekonyolan yang luar biasa ya. Nah, larangan ini menimbulkan problem sampai sekarang. Karena banyak saksi-saksi Yehova, fanatik luar biasa dengan ajaran mereka ini, mereka merelakan dirinya sendiri atau keluarganya mati demi mentaati larangan yang sebetulnya tidak punya dasar Alkitab ini. Jadi fanatismenya mereka ini luar biasa. Tapi sayangnya fanatik dalam sesuatu yang salah. Rela mati demi sesuatu yang salah. Makanya belajar Alkitab itu luar biasa penting. Belajarlah Alkitab. Nah, karena bolak-balik mereka mati karena kehabisan darah.
Sekarang larangan ini rasanya dimodifikasi. Transfusi darah enggak boleh, tetapi saya lupa persisnya karena saya bukan dokter. Kalau enggak salah transfusi plasma atau apa itu boleh, padahal itu ya nyaris sama dengan transfusi darah. Sangat beda sedikit, sebenarnya sama saja. Jadi mereka lalu modifikasi ajarannya karena banyak yang mati. Jadi kalau saudara tahu ada orang saksi Yehova yang kecelakaan dan keluar darah banyak, jangan sembarangan bawa ke rumah sakit lalu transfusi, saudara bisa dituntut sama dia. Biasanya para saksi Yehova itu di dompet mereka itu ada kartu yang menunjukkan bahwa mereka itu saksi Yehova dan tidak mau ditransfusi darah dalam sikon apapun, mereka rela mati daripada ditransfusi darah. Jadi hati-hati dalam hal ini, saudara. Waktu itu di Amerika banyak orang rumah sakit dituntut karena masuk rumah sakit ditransfusi darah. Dituntut rumah sakitnya justru. Dan mereka dapat duit banyak. Sekarang poin F. Pada zaman pemerintahan Nor inilah muncul kitab suci versi baru dari saksi Yehova. Mirip sekali dengan Alkitab kita. Ya, tapi ini aspal ya. Asli tapi palsu. Justru ayat-ayat yang berhubungan dengan keilahan Yesus hampir semua diganti. Sehingga sama sekali beda dengan aslinya. Nah, saudara, pada tahun 1950 dikeluarkan perjanjian baru dari kitab suci versi saksi Yehova ini. Lalu pada tahun 1960 dikeluarkan perjanjian lamanya dan keseluruhannya direvisi pada tahun 1961. Nah, kitab suci atau Alkitab versi saksi Yehova ini, bahasa aslinya bahasa Inggris ya, disebut New World Translation atau diterjemahkan terjemahan dunia baru. Dan biasanya disingkat dengan singkatan NW. Kalau dalam buku-buku saya singkat NWT. Tapi kalau dalam buku-buku mereka disingkat NW. NW itu New World Translation. Nah, kalau terjemahan dunia baru, kalau dalam buku-buku mereka disingkat TD. Kalau dalam buku saya tulis TDB. Ya. Jadi saudara, aslinya dalam bahasa Inggris. Dan lalu diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa lainnya. Saksi Yehova tidak pernah mempublikasikan siapa penterjemah dari New World Translation tersebut. Kan mereka mengaku menerjemahkan dari bahasa asli ya. Bahasa Ibrani dan Yunani. Mereka tidak pernah mempublikasikan penterjemahkan siapa. Tapi konon kabarnya, ini cuma konon kabarnya, kita tidak bisa pasti. Nor sendiri adalah salah satu dari para penterjemahnya. Dan menurut seorang penulis internet, ini hampir pasti ya, Frederick W. Franz yang nanti menggantikan Nor, waktu Nor mati. Dia menjadi tokoh keempat ya. Dia adalah penterjemah terutama. Memang dia belajar Yunani dan sebagainya. Jadi ini muncul New World Translation. Tetapi kalau mereka dalam tanda petik memberitakan Injil ke rumah orang-orang Kristen, biasanya mereka menggunakan Alkitab kita. Hanya kalau sudah terpojok, mereka lalu gunakan Alkitab mereka. Jangan mau mereka pakai Alkitab mereka. Hanya ayat-ayat tertentu Alkitab mereka itu benar atau lebih benar dari Alkitab kita. Misalnya terjemahan mereka dalam Yohanes 1 ayat 18. Itu lebih benar punya mereka daripada punya kita. Dan punya mereka bisa dipakai untuk menyerang mereka. Karena ayat itu membuktikan keilahian Kristus dan bahkan doktrin Allah itu Tunggal-Tunggalnya. Kalau dalam terjemahan yang benar. Tapi kalau dalam terjemahan kita, tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau pakai ayat itu, saya justru akan debat sama mereka. Buka Alkitabmu. Yohanes 1:18, bunyinya apa? Saya tunjukkan sedikit ya. Yohanes 1 ayat 18. Memang ayat ini kan problem karena dalam manuskripnya ada 4 golongan manuskrip sehingga ruwet sekali yang mana yang benar. Terjemahan kita tidak seorang pun yang pernah melihat Allah.
Tapi anak tunggal Allah, perhatikan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, mestinya di dada Bapa ya, bukan pangkuan. Dialah yang menyatakannya. Sekarang di sini saya punya NWT, New World Translation. Coba kita lihat terjemahan mereka di dalam Yohanes 1 ayat 18. Ini boleh dikatakan sama dengan NASB-nya kita. No man has seen God at any time. Tak seorang pun pernah melihat Allah pada kapanpun, gitu ya. Sekarang yang saya tekankan ini ya, the only begotten God. Tadi anak tunggal Allah ya. Tapi terjemahan mereka the only begotten God, who is at the Father's side, is the one who has explained him. Saya tidak pedulikan yang lain, saya hanya pedulikan kata-kata yang saya blok ini. The only begotten God, itu satu-satunya Allah yang diperanakkan. Mari kita melihat dalam Bible Works ya. Ini anak tunggal Allah. Ini the only begotten Son, satu-satunya anak yang diperanakkan, King James ya. RSV, the only Son. NIV, but God the one and only. Tetapi Allah satu-satunya Allah, betul ya. Nah, hanya NASB yang menerjemahkan the only begotten God. Dan ini sama dengan terjemahan mereka, the only begotten God, hanya G-nya ini huruf kecil. Nah, ayat ini jelas bicara tentang Yesus kan. Yesus disebut the only begotten God. Terjemahannya satu-satunya Allah yang diperanakkan. Kita percaya Bapa itu Allah, tapi Bapa itu tidak pernah diperanakkan. Bapa itu memperanakkan, tidak pernah diperanakkan. Roh Kudus itu juga Allah, kita percaya. Tapi Roh Kudus tidak pernah diperanakkan, dia dikeluarkan. Yesus, dia adalah Allah atau Allah anak ya. Dan dia adalah satu-satunya Allah yang diperanakkan. Berarti istilah ini membuktikan bukan hanya keilahian Yesus, tapi juga secara implisit Tritunggal. Karena Bapa itu Allah tapi tidak pernah diperanakkan. Roh Kudus itu Allah tapi tidak pernah diperanakkan. Yesus satu-satunya Allah yang diperanakkan. Jadi kalau debat dengan mereka tentang hal ini, saya bisa gunakan NASB, tapi lebih bagus gunakan NWT ataupun TDB, terjemahan Alkitab mereka sendiri, dan gempur mereka di sini. Punya terjemahnya benar. Dan dalam hal ini kita tidak dusta. Memang terjemahan ini yang paling benar, bukan soal terjemahan benar ya. Manuskripnya ada 4 golongan sudah saya katakan. Ini manuskrip yang paling benar. Sekarang saya lanjutkan dulu ya. Jadi muncul terjemahan Alkitab mereka secara umum jangan mau. Kalau debat menggunakan Alkitab mereka. Ya. Sekarang poin G saudara. Dia mati pada bulan Juni 1977. Dan digantikan oleh Frederick W. Franz. Sekarang ini keempat. Frederick W. Franz, poin A. Orang ini dilahirkan di Covington, Kentucky, Amerika Serikat pada tanggal 12 September 1893. Abad 19. Jadi dia lebih tua dari pendahulunya, yaitu Nathan Homer Knorr. Dia lebih tua, tapi dia umurnya tua sekali. Sampai Nathan Homer Knorr mati, dia belum mati-mati, dia lama sekali, dia umurnya 99 baru mati. Sekarang poin B, pada tahun 1899, keluarganya pindah ke Cincinnati. Dan di sana Frederick lulus SMA pada tahun 19. Nah ini heran, dia masih masuk universitas ya. Memang ini masih zamannya kuno mungkin. Jadi belum ada anjuran tidak boleh masuk universitas itu ya. Jadi dia masuk Universitas Cincinnati dan mengambil jurusan pengetahuan budaya.
Dia lalu memutuskan untuk menjadi penginjil Presbyterian. Dia masih belum saksi Yehova ya. Masih Presbyterian, sama seperti Russell, berasal dari gereja Presbyterian. Sehingga dia benar-benar tekun mempelajari Alkitab Yunani. Di universitas tersebut, Frederick terpilih untuk menerima beasiswa Rhodes yang membuat ia memenuhi syarat untuk masuk Universitas Oxford di Inggris. Berarti orang ini mestinya pintar ya. Karena Oxford ini universitas yang sangat terkenal, tidak pintar, tidak bisa masuk. Sekarang poin C. Nah sekarang pertobatannya dalam tanda petik ya. Saudara laki-lakinya namanya Albert. Mengirimkan sebuah buku kecil dari saksi-saksi Yehova kepadanya. Yang diperolehnya dari siswa-siswa Alkitab Internasional. Setelah itu Albert memberinya 3 jilid pertama dari Studies in the Scriptures, tulisan dari Rasul ya. Ini membuat Frederick W. Franz itu memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan gereja Presbyterian dan dia bergabung dengan saksi-saksi Yehova. Dan saudara, ini laki-laki menunjukkan ya betapa efektifnya literatur dari saksi Yehova. Saudara, karena itu kita sebagai orang Kristen juga mesti gunakan literatur. Ada YouTube, kita gunakan YouTube. Saudara, tulisan saya masuk di web saya. Masuk juga di Facebook banyak sekali. Gunakan tulisan-tulisan itu. YouTube, ambil linknya, sebarkan kepada orang-orang lain. Karena itu sesuatu yang efektif. Cari kota-kota saya yang injili dan sebarkan. Mengingat dunia Kristen sekarang ini yang betul-betul memberitakan Injil itu luar biasa jarang. Soalnya tidak bisa nginjil, gunakan tulisan saya, sebarkan. Jadi kalau saya masuk Facebook, buat tulisan sharing. Ambil copy paste, masukkan grup-grup WA. Dipercaya atau tidak dipercaya urusan belakang. Tugas saudara memberitakan Injil, memberitakan firman. Berhasil atau tidak mempertobatkan orang, urusan orang itu dengan Tuhan. Kalau saksi Yehova bisa efektif literaturnya, mengapa Kristen tidak bisa? Sekarang poin D. Pada tanggal 30 November 1913 dia dibaptis. Dan pada bulan Mei 1914 ia meninggalkan universitas untuk membuat persiapan untuk menjadi seorang perintis. Setelah Nathan Homer meninggal dunia pada bulan Juni 1977, Frederick W. Franz menggantikannya sebagai pemimpin atau presiden dari saksi-saksi Yehova. Poin E, dia meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1992 pada usia 99 tahun. Kadang-kadang heran ya, orang-orang yang saleh dan hebat seperti Calvin mati umur 55, Luther 60-an, Zwingli lebih muda lagi. Banyak sekali yang mati pada usia muda, 40, 50, 60. Tapi orang ini mati pada usia 99. Poin F, seorang penulis internet mengatakan bahwa Frederick W. Franz digantikan oleh Milton G. Henshaw. Dan tentang orang ini saya nyaris tidak tahu apa-apa. Tapi seorang penatua saksi Yehova yang berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa Henshaw ini sebelum dia mati, biasanya mati baru digantikan. Tapi ini tidak. Nggak tahu kenapa. Sebelum dia mati digantikan oleh orang lain yang penatua itu sendiri tidak tahu namanya. Dan orang yang baru ini, yang ke-6 berarti ya, adalah orang pertama yang menjadi presiden dari saksi Yehova yang tidak termasuk dalam kelompok yang terpilih. Kalau mereka mengatakan yang terpilih atau kita orang-orang pilihan, itu tidak sama dengan kita orang pilihan predestinasi, tidak sama ya. Kalau mereka mengatakan orang yang terpilih, itu maksudnya orang yang termasuk dalam bilangan 144.000 orang yang akan masuk surga. Ini semua sudah lengkap, saudara. Pada banyak tahun yang lalu sisa 8.000 yang masih hidup. Tidak tahu sekarang sisa berapa.
Dan waktu itu cuma tinggal satu di Indonesia, di Bogor. Dan kalau mereka perjamuan kudus, saudara, roti dan anggur diedarkan. Yang boleh ikut cuma orang yang terpilih. Sehingga di hampir semua gereja mereka, kalau mereka mengadakan perjamuan kudus, diedarkan tetapi tidak ada satupun yang mengambil. Karena yang terpilih tidak ada. Cuma di Bogor itu saja waktu itu ada. Tidak tahu sekarang orangnya masih hidup atau tidak. Banyak tahun yang lalu tinggal 8.000 di seluruh dunia. Sekarang ya pasti tinggal lebih sedikit lagi. Jadi ini orang terpilih yang masuk 144.000 orang. Yang lain tidak terpilih. Dan yang tidak terpilih itu sudah pasti tidak masuk surga. Karena mereka percaya masuk surga itu cuma 144.000 dan itu sudah penuh. Yang lain cuma bisa berharap. Karena mereka tergantung perbuatan mereka ya. Iman dan perbuatan. Dan perbuatan khususnya penginjilan yang mereka lakukan. Kalau mereka tidak berhasil, maka mereka dimusnahkan karena mereka tidak percaya neraka. Tapi kalau mereka berhasil dalam usahanya, maka mereka masuk Firdaus, yaitu bumi yang disempurnakan. Bumi ini nanti disempurnakan. Nah, jadi saudara, orang yang ini, berarti tokoh yang ke-6 ya, adalah orang yang pertama yang jadi presiden dari saksi Yehova yang tidak termasuk dalam kelompok yang terpilih. 5 sebelumnya termasuk Milton G. Henschel itu, semua termasuk dalam 144.000 orang yang akan masuk surga. Saya berikan catatan saudara. Pertama, semua bahan tentang Frederick W. Franz ini, dari semua yang saya omong di atas ini ya, Frederick W. Franz saja ya, saya dapatkan dari buku Saksi Yehova yang berjudul Saksi-Saksi Yehova, Pemberita Kerajaan Allah, halaman 111. Karena sumbernya adalah dari Saksi Yehova sendiri, maka jelas bahwa segala sesuatu tentang dia dibagus-baguskan. Dalam buku itu orang seperti Rasul ditulis seakan-akan dia seorang malaikat, saudara. Ya, dan karena itu tidak semua bisa dipercaya. Mungkin ada yang benar, tetapi jelas banyak yang ya kayak orang jual jamu lah kasarnya ya. Lalu kedua, saudara, seorang penulis internet mengatakan bahwa Frederick W. Franz memang belajar bahasa Yunani. Tapi yang dia pelajari adalah bahasa Yunani klasik, bukan bahasa Yunani kitab suci, yang berbeda dalam gramatikanya. Dan dia hanya mempelajari sebanyak 21 jam semester. Sedangkan dalam bahasa Yunani kitab suci, dia hanya belajar sebanyak 2 jam semester. Itu tidak terlalu banyak, saudara, 21 jam semester. Saya dalam bahasa Ibrani mengambil 13 jam semester. Ya memang tidak sebanyak dia 21 jam, tapi 13 jam itu tidak ada apa-apanya Mas Ian. Untuk menjadikan seorang scholar yang bisa baca lalu langsung terjemahkan, butuh jauh lebih banyak dari itu. Apalagi Yunani yang dia ambil Yunani klasik, bukan Yunani Alkitab. Yunani Alkitab dia cuma 2 jam semester. Lalu tentang klaim-klaim lain bahwa Frederick W. Franz merupakan seorang scholar. Scholar itu orang yang mampu membaca dan langsung menerjemahkan dalam bahasa-bahasa Ibrani, Aram, dan Latin. Penulis ini mengatakan bahwa itu semua merupakan suatu dusta. Bahasa Ibrani dan Aram tidak diberikan di universitas tempat Frederick W. Franz belajar. Sedangkan tentang bahasa Latin, Franz hanya mengambil 15 jam semester. Dan itu jelas tidak menjadikannya seorang scholar. Jadi saudara, penterjemah mereka yang terutama adalah orang ini. Kalau penterjemah mereka bukan scholar, jelas beda sekali dibandingkan penterjemah dari kitab suci bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa yang lain. Kalau Indonesia memang saya tidak terlalu percaya bahwa yang menerjemahkan seorang scholar. Scholarnya siapa Indonesia punya, saudara? Saya tidak yakin sama sekali itu. Tapi kalau yang Inggris,
apalagi yang modern, NIV, NERB dan sebagainya, itu kumpul banyak scholar menerjemahkan dan betul-betul orang-orang yang hebat dalam bahasa Yunani, Ibrani maupun teologi. Tapi kalau penerjemahan NWT ini, satu orang scholar abal-abal ini saja, yang lain malah tidak ngerti apa-apa bahasa Yunani, Ibrani. Kalau sudah debat dengan saksi Yehova, ingat, mereka tidak ngerti Yunani, Ibrani. Jadi kalau mereka gunakan Ibrani, Yunani, tanya, kamu ngerti tak Ibrani, Yunani? Kalau perlu, saudara tunjukkan Alkitab Yunani atau Alkitab Ibrani, kan bisa ngambil dari ini ya, Bible Box ya. Nah ini dibawakan, ini ada Yunaninya dan sebagainya, ada Latinnya. Kalau dalam perjanjian lama, maka ada Ibraninya. Yunaninya ini Septuagintanya. Ya. Jadi kamu ngerti tak Ibrani, Yunani? Coba baca ini dan terjemahkan. Kalau tidak ngerti ya sudah, jangan ngomong Ibrani, Yunani, sama-sama tidak ngerti kok. Itu kan saja. Jadi hati-hati dengan mereka, banyak dari mereka yang bohong, ngedabrus. Sangat banyak yang bohong, itu terbukti ya. Dulu waktu mereka masih dilarang, kan disahkannya zamannya Gus Dur. Sebelum itu mereka dilarang di Indonesia. Kalau ketahuan mereka bisa masuk penjara. Karena itu mereka nginjil masuk ke rumah. Ditanya dari mana? Oh, dari gereja Kristen. Dari gereja Kristen mana? Tidak mau ngaku, sudah tetap ngaku pokoknya gereja Kristen. Kadang-kadang ngaku gereja Kristen Indonesia. Gereja Kristen Indonesia di mana? Kalau gereja Kristen Indonesia kan GKI. Dan saya sendiri asalnya GKI kok. Saya tanya GKI mana? GKI di sini. Tidak ada GKI di sana. Kamu dari mana? Saksi Yehova kan? Baru iya. Dan itu dusta terus-menerus waktu itu. Kalau sekarang, karena memang sudah sah, mereka berani mengaku langsung mereka dari saksi Yehova. Penatua saksi Yehova yang tadi saya katakan debat dengan saya itu, namanya Ambarita. Nah, dari mana saya pertama kenal dia? Saya tulis surat ke pusat saksi Yehova yang di Jakarta dan minta Alkitab mereka. Saya butuh untuk membuat tulisan tentang saksi Yehova. Nah, lalu diberi jawaban dari mereka sedang kehabisan stok, tapi mereka akan kirim orang untuk datang ke rumah saya. Nah, mereka datang, ternyata cuma datang satu orang. Ya, orang ini seorang penatua, Ambarita. Dan dia pintar debat, sudah bayangkan yang 23 orang kalah. Itu mahasiswa tingkat 4, tingkat 5. Nah, lalu dia ceritakan kepada saya masih belum ada Alkitabnya dan sebagainya. Nah, lalu dia mulai nginjili saya. Dia tidak tahu kalau saya pendeta. Dan dia katakan Kristen itu menganggap Yesus itu Allah. Memang kalau dalam Alkitab Indonesia, Yesus disebut Allah. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, tidak ada Yesus disebut God, itu tidak ada. Saya pikir kurang ajar orang ini. Tampang saya kayak orang goblok atau gimana? Waktu itu saya masih punya istri. Dan saya bilang pada istri saya, ambilkan Alkitab bahasa Inggris. Dan saya bukakan Roma 9 ayat 5. Baca ini. Yesus disebut God. Dia mingkem, tidak bisa ngomong apa-apa, saudara. Tapi poin saya, dia jelas terang-terangan berani berdusta. Mereka secara sangat mengherankan, mengklaim hidupnya saleh. Tapi kalau urusan dusta, baik orangnya maupun majalah-majalah mereka, buku-buku mereka dan sebagainya, dipenuhi dengan luar biasa banyak dusta. Dan saya bisa buktikan hitam di atas putih. Kan tuh hati-hati dengan klaim-klaim yang mereka berikan. Karena mereka banyak sekali, luar biasa banyak berdusta. Sampai di sini pelajaran hari ini. Nanti lanjutannya
saksi Yehova yang ketiga, saya akan membahas bahayanya saksi Yehova. Ya. Dan ini juga butuh beberapa session. Dan saya sudah selesai membahas tentang sejarah dan tokoh-tokohnya. Lain kali akan saya bahas bahayanya saksi Yehova, supaya saudara tergelitik melihat bahayanya itu, sehingga saudara mau belajar secara lebih serius. Sampai di sini pelajaran hari ini, Tuhan memberkati saudara.